Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasmi Ade dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dengan NPM 0203231141. Di sini saya akan membahas materi terkait persaingan pasar monopoli dan oligopoli. Nah, langsung saja. Dalam ekonomi industri, pasar persaingan sempurna, yaitu monopoli dan oligopoli, adalah tiga struktur pasar utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan dampak yang berbeda terhadap perilaku perusahaan serta kesejahteraan konsumen. Dan kemudian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang ideal dan jarang ditemui dalam kenyataan, tetapi penting sebagai model analisis dan ciri-ciri lainnya, yaitu banyak penjual dan pembeli. Pasar ini memiliki banyak perusahaan kecil dan konsumen, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan atau memengaruhi harga. Dan kemudian produk homogen. Semua produk yang ditawarkan di pasar identik tanpa diferensiasi, sehingga konsumen tidak memiliki preferensiasi antara satu produsen dan produsen lainnya. Nah, berikutnya informasi sempurna. Semua peserta pasar memiliki informasi lengkap mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Kemudian tidak ada hambatan masuk dan keluar. Perusahaan dapat bebas masuk atau keluar dari pasar kapan saja, yang membuat pasar tetap kompetitif. Nah, di sini ada contoh-contoh, yaitu pertanian tradisional, di mana banyak petani menjual hasil panen yang serupa dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Berikutnya, monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa tertentu, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan besar dalam menetapkan harga dan kuantitas. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopoli, yaitu satu penjual dengan banyak pembeli. Hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif. Dan kedua, produk unik atau tidak ada pengganti. Produk yang dijual bersifat unik atau tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, hambatan yang masuk tinggi. Terdapat hambatan signifikan bagi perusahaan lain untuk masuk, seperti regulasi ketat, biaya masuk yang tinggi, atau teknologi khusus. Yang keempat, penetapan harga oleh monopoli. Sebagai satu-satunya penjual, perusahaan monopoli terdapat menentukan harga produk sesuai keinginannya, yang seringkali lebih tinggi daripada dalam pasar yang lebih kompetitif. Selanjutnya, oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang memiliki sedikit perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Persaingan di pasar ini lebih kompleks karena interaksi antar perusahaan sangat memengaruhi keputusan masing-masing. Dan di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, beberapa penjual besar. Hanya ada beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan signifikan dalam pasar, dan mereka saling memengaruhi dalam hal keputusan harga dan produksi. Berikutnya, produk dan homogen atau terdiferensiasi. Produk yang ditawarkan biasa serupa seperti di pasar minyak atau baja, atau berbeda seperti pasar otomotif atau telekomunikasi. Berikutnya, hambatan masuk yang tinggi.
Terdapat hambatan masuk yang cukup besar, misalnya melalui skala ekonomi, biaya modal tinggi, atau penguasaan teknologi tertentu. Nah, perbandingan dan dampak pada konsumen. Persaingan sempurna menawarkan harga rendah dan efisiensi, alokasi yang tinggi, namun sulit diterapkan pada industri kompleks. Monopoli cenderung meningkatkan harga dan mengurangi pilihan konsumen, tetapi terkadang dapat memicu inovasi karena keuntungan tinggi yang diperoleh. Oligopoli menciptakan lingkungan persaingan ketat antar beberapa perusahaan yang bisa menguntungkan konsumen jika terjadi persaingan harga atau inovasi produk, tetapi berpotensi merugikan jika terjadi kolusi atau pembentukan kartel. Itulah hasil pembahasan materi saya terkait persaingan pasar sempurna, monopoli, dan oligopoli. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.